Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Maulida, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun judul pidato yang akan saya bawakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifat, SAG, MAG, selaku dosen retorika dan teknik khitabah, dan teman-teman yang insya Allah jadi calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Sikap Kepemimpinan. Dalam terminologi pendidikan, suatu negara dikatakan sebagai proses pembelajaran yang berskala besar. Seorang pemimpin adalah gurunya, masyarakat adalah muridnya. Sedangkan peraturan seorang pemimpin merupakan proses pembelajaran materinya. Oleh karenanya, jika seorang pemimpin bisa kencing sambil berdiri, maka muridnya pun bisa-bisa kencing sambil berlari. Jika suatu negara yang dikatakan makmur, maka pemimpinnya harus menjadi seorang pemimpin yang berbudi luhur. Dan sebaliknya, jika negara itu hancur, musnah, maka pemimpinnya adalah pemimpin yang berakhlak rendah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang menerangkan sosok kepemimpinan yang ideal, suri tauladan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, ayat ini menghabarkan kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah, keagungan kepribadian Rasulullah. Oleh karena itu, sebagai manusia, patutlah kita meneladani akhlak Rasulullah. Sebagai pemimpin, teladani Rasulullah. Sebagai kepala rumah tangga, teladani Rasulullah. Sebagai ketua RT, teladani Rasulullah. Di dalam Al-Quran dijelaskan 5 kepemimpinan Rasulullah, 5 sifat kepemimpinan Rasulullah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. 5 sifat kepemimpinan itu ialah: yang pertama, seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang lemah lembut. Lintalahum, harus bersifat lemah lembut kepada masyarakatnya. Yang kedua, seorang pemimpin harus memaafkan kesalahan masyarakatnya. Fa'fu anhum, harus memiliki sifat pemaaf. Yang ketiga, wastaghfir lahum, seorang pemimpin harus senantiasa mendoakan dan memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan rakyatnya. Dan yang keempat, wasyawirhum fil amr, seorang pemimpin harus senantiasa suka bermusyawarah. Sebagaimana kepemimpinan Rasulullah, beliau senantiasa bermusyawarah
ketika mengambil keputusan, baik ketika berperang, mengambil keputusan di politik, dan di ekonomi. Beliau selalu mengambil keputusan yang dirapatkan, yang dimusyawarahkan oleh sahabat-sahabat beliau. Oleh karena itu, sifat kepemimpinan yang musyawarah ini dikatakan sebagai prinsip politik Islam. Dan yang terakhir yaitu fa'azamta fatawakkal Allah. Seorang pemimpin harus senantiasa bertawakal kepada Allah ketika telah melakukan 4 prinsip ini. Karena dengan bertawakal kepada Allah, artinya beliau menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan meminta yang terbaik dengan petunjuk Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk menjadi pemimpin yang baik, haruslah menjadi pemimpin yang adil. Siapa itu adil? Dan kenapa harus menjadi pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang amanah. Seorang pemimpin harus bisa mengambil kepercayaan rakyatnya dan menepati segala yang diberikan, baik janji, kewajiban, maupun apapun itu. Seorang pemimpin harus amanah. Dan pemimpin yang adil yaitu pemimpin yang dermawan. Seorang pemimpin harus bersifat dermawan kepada semua rakyatnya, tidak membanding-bandingkan. Baik itu yang miskin, yang kaya, yang jelek, ataupun yang sempurna. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini kecuali Rasulullah SAW. Dan pemimpin yang adil adalah pemimpin yang berusaha keras, berikhtiar membangun suatu negara yang sejahtera, negara yang makmur. Dan pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bersifat lemah lembut. Seorang pemimpin harus senantiasa bersifat lemah lembut kepada siapapun, baik itu orang tua maupun yang muda, yang kaya, yang miskin, yang berpangkat maupun yang rendah. Itulah sifat kepemimpinan yang baik. Ingat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. A. Amanah. D. Dermawan. U. Berusaha keras, ikhtiar membangun suatu negara yang makmur. Dan L. Pemimpin yang lemah lembut. Cukup sekian yang dapat Asyifa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.